Mungkin ini baru pertama terjadi di Indonesia. Biasanya pada satu kejadian hingga ada yang meninggal dunia, pihak keluarga korban meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Namun tidak demikian dengan kasus meninggalnya Agus Alvin, 18 tahun, asal Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. Korban meninggal dunia saat mengikuti latihan pencak silat di salah satu SMP di Kota Kediri pada 5 Desember 2022. Nikmatur Rohmah, ibu korban, justru meminta terdakwa Bagas, 20 tahun, pelatih silat yang diduga penyebab Agus meninggal, bisa dibebaskan dari hukuman. Ada beberapa alasan mengapa keluarga meminta agar Bagas dibebaskan dari hukuman. Pertama, keluarga korban sudah mengikhlaskan kepergian Agus. Meninggalnya Agus dinilai memang sudah takdir Tuhan. Dia berharap anaknya, Agus Alvin, bisa segera tenang di alam baka. Kedua, selama ini antara Bagas sebagai terdakwa dan Agus sebagai korban berteman baik. Ketiga, kejadian meninggalnya Agus itu dalam proses latihan pencak silat, bukan dinilai sebagai penganiayaan. Pernyataan Nikmatur Rohmah itu disampaikan saat ditemui di sela-sela persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Kota Kediri, Kamis 23 Februari 2023. Sidang dipimpin oleh Agung Kusumo Nugroho dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Novan Sarjana Hukum. Sedangkan keluarga korban didampingi tim penasihat hukum dari kantor pengacara Eko Budiono Sarjana Hukum, Zakiyah Rahmah Sarjana Hukum, dan Diah Putri Agustina Sarjana Hukum. Nikmatur Rohmah menjelaskan permintaan agar terdakwa Bagas dibebaskan dari hukuman itu sudah disampaikan ke Polres Kediri Kota secara tertulis yang ditandatangani para keluarga korban termasuk Nikmatur Rohmah. Dia juga mengatakan sebenarnya juga tidak ingin anaknya divisum karena dirinya sudah ikhlas anaknya meninggal dan berharap Agus Alvin segera tenang di alam baka. Sedangkan dalam persidangan itu ada 4 saksi dihadirkan, termasuk para pesilat yang saat itu latihan bersama Agus Alvin. Mereka memberikan keterangan serupa bahwa sebelum latihan, para peserta latihan ditanya lebih dulu apakah ada yang sedang sakit. Saat itu Alvin mengaku sakit sesak. Sementara itu Eko Budiono Sarjana Hukum usai persidangan membenarkan adanya pernyataan tertulis dari keluarga korban tersebut. Intinya mereka meminta agar Bagas dibebaskan dari hukuman. Surat pernyataan itu ditandatangani sekitar 30 orang, termasuk keluarga korban dan ibu korban. Eko berharap surat pernyataan tertulis dari Nikmatur Rohmah itu bisa dijadikan pertimbangan majelis hakim. Rencananya surat pernyataan itu akan dibuka di muka persidangan saat Nikmatur Rohmah dimintai keterangan sebagai saksi. Salah seorang keluarga korban yang lain saat ditemui di sela-sela persidangan juga menjelaskan bahwa di tembok kamar Agus Alvin ada tulisan-tulisan Agus yang salah satunya bahwa Agus mengalami sakit lambung. Sidang lanjutan kasus ini rencananya akan digelar lagi pada 7 Maret 2023. Orang tua korban, keluarga korban itu minta agar terdakwa itu justru dibebaskan. Ceritanya gimana? Peristiwa itu terjadi dalam latihan. Dalam latihan, jadi antara dia sedang berlatih sendiri, sedang berlatih, ada instruktur, jadi latihan biasa, latihan berlatih. Dalam latihan itu, dalam pengujian latihan kenaikan tingkat itu dia meninggal, si Agus ya. Setelah meninggal, diotopsi,
karena ada bekas memarnya itu sehingga diduga akibat kematiannya si Agus ini disebabkan oleh si Agus. Ya. Bagas. Ya. Disebabkan karena Bagas. Setelah dilakukan pemakaman, dilakukan pendekatan, keluarganya korban itu meminta kepada Polres dan keluarga besarnya korban meminta ke Polres membuat surat di Polres agar si terdakwa ini tidak dihukum dan tidak dilakukan penahanan. Alasannya? Saya tanya, kenapa? Tadi jangan tanya alasannya apa? Alasannya karena korban dan terdakwa ini sudah seperti saudara. Jadi kalah nakal. Ini memang peristiwa langka ini. Peristiwa langka. Di samping itu juga si ibunya juga sudah mengikhlaskan bahwa ya sudahlah, anak saya sudah meninggal. Ini bukan karena penganiayaan. Ini bukan karena pembunuhan. Karena ini kan sedang dalam latihan. Sedang ibunya juga sudah menerangkan membuat surat keterangan bahwa dia menyetujui untuk latihan itu. Untuk latihan itu dengan segala risikonya dia menyetujui. Oleh karena mereka datang ke tempat saya rombongan dan membuat surat ke Kapolres yang ditanda tangan begitu banyaknya orang. Begitu banyak. Ada berapa orang? Ada sekitar 30 ya. 30 orang itu keluarganya korban semua. Keluarganya korban, keluarganya besar beserta rekan-rekannya. Meminta dari memohon dan itu belum dikabulkan. Sampai sekarang belum Dikabulkan, akhirnya dilimpahkan ke pengadilan. Itu berarti permintaan itu, surat itu saat masih di Polres. Masih di Polres. Jadi surat masih di Polres karena sampai di Polres meminta kepada saya, maka saya aktekan itu surat pernyataan mereka untuk nanti dibawa ke persidangan sebagai bahan pertimbangan. Barang bukti kita bahwa keluarganya sudah menyetujui dan ikhlas segala macam supaya menjadi bahan pertimbangan. Jadi surat pernyataan untuk tidak dihukum itu kan menjadi pertimbangan majelis. Ya, majelis bisa memutuskan dengan seadil-adilnya apa yang harus dia. Yang jelas ini lebih kepada kecelakaan pada latihan, bukan yang lain misalnya. Masalah kecelakaan dalam latihan atau 351 ayat 3 atau 359 saya tidak bisa berkomentar, nanti biar ranahnya karena sudah di persidangan biar ke majelis saja memutus. Kita menghargai putusan majelis saja. Oke, terima kasih. Oke, thank you.